Bayangin, dia artis punya manajemen, ya kan? Band punya manajemen dan kru gitu kan. Kemudian venue punya manajemen dan krunya juga, security sampai tukang snack kue gitu kan. Jadi luar biasa, Mas. Ya gitu. Jadi ya kita pengen paling tidak punya peran di sana dan ini menjadi hal yang positif ke depan gitu sih, Mas. Oh, oke. Terus mau nanya ini lagi, kan event nih, terus berapa hari kemudian atau berapa bulan kemudian tayang di TV. Apa selalu begitu atau tergantung TV belinya gimana atau memang kolam ikan yang pengen ada di TV? Oke, beberapa konser kita memang sempat tampil di beberapa stasiun TV, itu kerjasamanya ya kedua belah pihak sih, Mas. Maksudnya TV-nya oke, kitanya juga pengen, artisnya juga oke gitu. Jadi buat pengejawantahan sebuah karya itu lebih bagus lagi kan. Orang akan banyak orang yang bisa melihat lagi karya-karyanya gitu. Tapi memang tidak selalu ya, kalau memang format kerjasamanya kita belum ketemu ya hanya pada saat off air event pada saat hari kerja gitu sih. Jadi belum semuanya yang naik ke TV nasional. Oke. Nah, saya juga pernah selain lihat langsung di venue, saya juga lihat di YouTube nih tampilannya kolam ikan dengan event bla 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 bla. Itu pengambilan gambarnya pun juga keren. Apa editornya yang sedemikian rupa, apa krunya sangat profesional, itu gimana itu? Iya, ya itu tadi Mas, alhamdulillah karena saya punya background di TV gitu ya, pernah ngedirect program TV, program musik zaman dulu gitu, jadi begitu ada event kayak gini, kita udah automatically, wah gue mau pakai 9 kamera nih, mau pakai 6 kamera nih. Gitu. Jadi saya ngedit sendiri gitu pada saat editing karena memang feel-nya harus dapat gitu ya, audionya kita benerin lagi pada saat kita tayangin di TV atau di media lain itu juga memang secara gambar tuh memang harus tetap enak dilihat. Jadi memang kita persiapkan sih Mas video-video itu dengan baik. Dalam waktu dekat, selain Desember tadi, dalam waktu dekat ada event apa yang besar dari kolam ikan? Kita lagi nyiapin konser Niki Astria lagi Mas, yang kedua. Oh, Niki juga kemarin ngeluarin single tuh. Iya, betul. Oke. Terus gini, kan suksesnya itu kadang kita hitung dari penjualan tiket. Benar? Aha. Salah satu indikatornya, ya. Oke. Nah, kalau kolam ikan sendiri, apa sih triknya bisa memprediksi ini pasti sukses, gitu lah. Ini pasti sold out, gitu lah. Gimana? Iya, Mas. Itu tadi saya dan tim itu ketika kita memulai pre-production gitu ya, untuk meeting teknis, meeting kreatif gitu. Kami terus menstimulir pikiran dan hati kita bahwa memang ini harus sold out gitu. Jadi bayangan kami gini loh, ini ada biaya produksi loh di depan kita sekian rupiah. Kalau ini sold out, kita aman nih gitu ya. Nggak usah pusing-pusing ya kalau ada sponsor alhamdulillah ya sebagai bonus. Tapi kalau ini udah sold out, ini udah aman gitu. Jadi mari kita barengan nih. Jualin ini gimana caranya. Nah tentunya kita bikin strategic campaign, strategic promo di media sosial kan, lewat IG, lewat Facebook, lewat TikTok, lewat YouTube, lewat macam-macam Mas, dan kami selalu bekerja sama dengan
apa namanya penyanyi yang juga pada saat itu bikin konsernya. Jadi manajemennya juga kooperatif gitu ya, saling masih. Jadi konser ini memang milik kita gitu loh, milik bersama gitu. Jadi semuanya punya rasa memiliki yang tinggi sehingga memang oh iya nih memang harus sold out gitu. Karena kalau gue nyanyi ada bangku yang kosong, beda nih feel-nya nih gitu. Jadi ya memang itu datang dari beberapa arah gitu. Jadi itu yang membuat kita nggak berhenti menyerah untuk melakukan strategi campaign yang memang bisa dianggap nanti berhasil menjadikan tiket itu jadi sold out. Okay. Kerja kolektif lah Mas. Intinya tidak sukses satu orang, tapi sukses semua, sukses bersama. Betul. Ini jadi kami selalu bilang ini bukan pekerjaannya Iwan atau Vina Panduwinata atau Hedi, tapi pekerjaan semua. Ini kreativitas kita semua. Ini karya kita semua. Jadi siapapun yang punya kontribusi ya memang ini punya kita gitu ya, punya bersama sehingga feel-nya tuh akan beda Mas gitu. Cara ngerjainnya juga beda gitu. Pada saat saya bikin misalnya Atik CB gitu ya kan gitu. Ada yang bilang bisa ada yang beli tiketnya nggak? Ya ada lah gitu kan. Siapa yang nggak kenal lagu Setinggi Apa atau Terserah Boy gitu. Walaupun itu menjadi bagian penting masukan, tapi itu menjadi pecutan buat kita. Dan alhamdulillah sold out waktu Basik itu. Jadi kita juga kaget ya, sold out ya gitu. Jadi karena memang itu tadi Mas, begitu kita datang, Mas Henry datang ke sebuah konser, begitu penuh kan beda ya, hype-nya tuh pasti beda kan gitu. Itu yang terus kita kejar Mas. Pokoknya nggak ada cerita harus sold out ya kira-kira gitu. Keren. Pernah nemuin accident dadakan? Maksudnya tiba-tiba lampu bermasalah, tiba-tiba mic bermasalah, tiba-tiba audio begini? Kalau itu sih ya namanya teknis kan. Yang pernah kejadian itu waktu kita live streaming konser Mas. Di zaman pandemi COVID kan kita bikin ada berapa kali, ada Blas Didi, ada Niki Astria Topati, ada God Bless kita bikin waktu itu live streaming. Ada siapa lagi ya? Lupa. Ada beberapa konser. Nah, di situ tuh kayak begini kayak kita gitu kan. Lagi anak-anak ada aja. Tiba-tiba redek gitu kan gitu. Teknologi. Nah, itu mungkin pada saat live streaming konser ya akhirnya kita kayaknya harus offline lah. Memang konser itu kalau online tuh ya bukannya nggak bagus ya, tapi memang engagement-nya berbeda Mas, gitu ya, berbeda. Tapi memang pada saat itu kan satu-satunya jalan keluar kita untuk tetap berkarya itu ya pakai sistem online ya, pakai streaming gitu. Ya itu pun kita jalani sih. Itu kan yang online, yang live nggak pernah, yang di panggung nggak pernah ada accident. Yang di panggung, yang di gedung lah maksudnya. So far sih nggak ada yang ini ya, nggak ada yang terlalu bikin kita panik gitu. Semuanya jalan dengan baik gitu ya, dan ya alhamdulillah pokoknya jalan baik sampai closing gitu. Keren. Aku perlu banyak belajar nih alhamdulillah Mas. Masya Allah, sama-sama lah. Satu lagi, di luar kan juga banyak tuh IO. Dan kalau sekarang sih aku ngidolain kolam ikan ya. Jadi nggak tahu di luar juga ada banyak IO dengan berapa versinya mereka. Atau mungkin mereka punya genre-genre yang beda, konsep yang beda-beda. Gimana ngadepin kompetitor? Buat kami sih kita tidak sedang berhadapan-hadapan, justru kita saling menguatkan, saling support. Yang tadi kami bilang Mas gitu, kalau industri kegiatan macam konser ini berkembang bagus di negeri ini, di Indonesia, yang seperti saya bilang tadi,
dampak ekonominya luar biasa. Artinya memang kita harus saling support gitu. Teman saya bikin di mana di JXO, kita support gitu ya. Jadi semua ekosistem ini harus dipelihara dengan baik. Jadi kita tidak sedang bersaing, tidak sedang bagus-bagusan, gue lebih bagus dari elu gitu kan. Tapi bagaimana konser atau event seperti itu bisa makin banyak karena memang punya dampak. Saya ngerasain Mas, saya ngerasain banget bagaimana orang yang tadinya maaf ya karena pandemi terus kena dampak pekerjaan, ini mulai lagi mereka bekerja. Dan aduh jadi seneng Mas, seneng banget gitu. Jadi kalau ini bisa dijaga terus sih, saya pikir kita harus hidup berdampingan. Maksudnya ya promotor A, B, C, D gitu ya. Ya mari kita hidupkan terus karya-karya ini. Bahkan dengan begitu kan karya musik Indonesia makin bagus, makin mengglobal, bahkan insya Allah jadi mendunia kan Mas. Itu yang harus dijaga sih Mas. Berarti ada kemungkinan bisa collab dengan IO lain? Bisa aja. Nggak ada masalah. Terbuka lah ya buat mereka ya. Ya. Nah, sekarang gini, ngomong konser berapa hari ke depan, semua jadi satu. Gimana persiapan dan udah berapa persen? Oke. Konser semua jadi satu, Mas Faris RM, Mas Deddy Lukul, Mas Musbiono, tanggal 29 Juli 2022 di Balai Sarbini, jam 7 malam. Dari segi tiketing, VVIP udah sold out, bronze sudah sold out, silver tinggal 20% update Jumat kemarin, kemudian platinum tinggal 40% gold tinggal 30%. Jadi ya mudah-mudahan dalam 2-3-4 hari ke depan doakan sold out karena memang ini juga kekangenan yang memuncak dari generasi 80-an gitu ya. Jadi mudah-mudahan kami bisa menyajikan kerinduan itu dan teman-teman, sahabat-sahabat masuk Mas Henry yang saya berterima kasih sudah membeli tiket luar biasa karena itu bentuk apresiasi loh Mas ya, dengan beli tiket itu bentuk apresiasi kita terhadap musik Indonesia dan pokoknya kami akan kasih sajian yang membuat kita betah duduk dan nggak beranjak dari Balai Sarbini sampai selesai. Cuma yang event semua jadi satu, aku telat info, sempet ngomongin sama Deddy Dukun tuh. Mau ada ini gini. Cuma nggak langsung nanggepin. Nggak tahu berapa hari kemudian buka situs yang dari motikdown.com, nggak taunya tiket yang aku mauin udah sold. Terpaksa deh levelnya jadi. Nggak apa-apa Mas. Nggak telat info dikit. Makasih. Terus untuk persiapan teknis si artis udah seberapa? Ya, kemarin kita udah diskusi tentang flow rundown-nya ya, lagu-lagunya sudah di-lock, mereka akan nyanyiin masing-masing lagu-lagu hits mereka, bahkan juga nanti mereka akan stay di panggung untuk nyanyi trio gitu, nyanyi berdua gitu kan. Kami juga nanti akan hadirkan bintang tamu, ada Mama Ina gitu yang mau bantu kita akan datang karena memang beliau ini kan teman-temannya mereka juga gitu. Jadi memang itu enaknya Mas, kita saling support lah event-event seperti ini. Dan kita akan latihan nanti di tanggal 26 dan 27 Juli besok gitu. Jadi so far lagu sudah di-lock, kemudian aransemen sedang digarap sama Mas Irfan Hardianto. Partner kita juga yang udah lama gitu. Mudah-mudahan juga ini tepat waktu di 26 itu kita udah bisa latihan lengkap sih. Untuk ngomong musik, Mas Wan terlibat nggak sih? Genrenya begini dong, atau diginiin dikit, di aransemennya begini-begini, terlibat nggak sih? Ya kadang-kadang saya terlibat. Nah untuk konsep yang ini kita akan kembalikan
seluruh aransemen musiknya ke Original. organiknya, ke originalnya gitu ya. Jadi kita pengen membangkitkan kerinduan itu ya gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa makin bikin bernostalgia lah. Bikin baper. Iya benar. Terus ada kira-kira surprise apa di event ini? Surprise adalah nanti Mas Henry datang lah. Oke. Mungkin ada presentasi apa yang bikin beda dari event-event sebelumnya? Mau present apa? Ada sih yang kita lagi garap beberapa insertion atau penampilan yang memang di luar kebiasaan gitu dan kita lagi latihan terus. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang tidak cuman beda gitu, tapi dia harus entertaining, menghibur Mas. Kami juga nggak kepengen nampilin yang asal beda gitu tapi nggak menghibur kan sayang juga. Itu yang harus kita pikirin. Jadi kita akan tampilin itu tapi yang pasti memang orisinilitas dari aransemen dan lagunya itu sangat kita jaga. Dan Mas Dedi, Mas Musnono, Mas Musbiono dan Mas Faris setuju dengan itu dan saya bahagia banget tuh. Kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu yang mereka pernah hits di zamannya. Gitu. Terus gini loh Mas Iwan, kan kalau Deddy Dukun orang 80-90 identik dengan duet dengan Dian Pramananya. Apa kemungkinan akan muncul Dian audionya atau gimananya atau diduetkan secara visual atau gimana? Ya karena salah satu yang memang ingin didedikasikan oleh Mas Faris, Mas Dedi dengan Mas Mus ini adalah konser ini buat teman-teman yang juga sudah mendahului mereka ya, terutama ya tentunya Mas Dian Pramana Putra gitu. Karena saya ingat benar waktu saya bikin konsernya Wait Mama Ina atau siapa ya gitu. Saya udah ketemu Mas sama Mas Dedi sama Mas Dian gitu. Kita ngobrol karena saya penggemar beliau, saya pengen bikin konser 2D. Terus tahun 2018 saya udah ketemu Mas Dedi lagi gitu ya. Mas kita bikin ya bulan Maret gini. Iya Om Iwan pokoknya. Tapi memang Tuhan belum kasih kesempatan itu sampai akhirnya Tuhan panggil Mas Dian. Makanya salah satu yang ingin kita apresiasi dari konser ini adalah ya tribute to beliau ya dengan Mas Dian gitu. Itu sih Mas gitu. Berarti intinya untuk event besok yang batal atau mungkin ya batal ya gara-gara Mas Dian udah nggak ada ya. Berarti tertunda lah jadinya untuk performnya ini. Tapi dengan tampilan beda. Ya kita coba nanti yang terbaik dan membuat orang yang nonton menjadi apa ya? Ya ikut mengapresiasi lah karya-karya Mas Dian yang, waduh kan karya beliau ini almarhum, waduh gila deh lagu-lagunya. Saya nggak bisa ngomong deh, itu lagu-lagu beliau tuh everlasting lah ya. Itu yang membedakan lagu-lagu dulu itu dengan lagu-lagu di era-era sekarang. Bukan lagu era sekarang nggak bagus ya, tapi memang everlastingnya tuh ya dulu tuh nggak tahu saya nggak ilmunya apa yang mau. Saya seneng deh. Benar-benar. Tapi kalau bicara musik Indonesia emang 80-90 tuh zaman emasnya sih. Betul. Oke Mas Iwan, makasih ngobrolnya, sukses event-eventnya semua, terutama event yang mau dekat ini. Amin Mas. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Semua tiket sold out lah. Amin. Kalau perlu nambah-nambah seat deh gitu loh. Amin. Amin Mas. Udah waktu ketemu, aku pengen curi ilmu nih. Ayo Mas, kita ngopi santai. Oke, makasih ngobrolnya, sehat terus, sukses semua. Amin. Makasih Mas. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu jatuh berdebar, betapapun terleleh. Setinggi apa kita mampu mendaki September ceria milik kita. Waktu